Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, di siang yang terik ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai ya dan nanti hadfun nun atau membuang nun ketika i'rab nasab. Mungkin untuk mengulangi lagi, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai fathah dan alif sebagai alamat nasab ya. Jadi nanti cabangannya seperti ini. Kemarin sudah membahas mengenai fathah dan alif dan kasroh. Pada hari ini kita membahas mengenai ya dan hadfun nun atau membuang nun ya. Untuk yang asli atau fathah ya, alamat nasab fathah ini berada di 3 tempat. Ada yang di isim mufrad, ada yang di jamak taksir, dan ada yang di fi'il mudhari' idza dakhala alaina syibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian nanti alif menjadi alamat nasab itu bertempat di asmaul khamsah. Kemudian kasroh menjadi alamat nasab bertempat di jamak muannas salim. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ya dan membuang nun. Untuk yang pertama dulu, yang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il maaf, bukan yang ini. Yang ya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Wala beliau musannif al-Ajrumiyah Sasan Haji berkata, wa amal ya'u adapun ya ini fatakunu alamatan menjadi alamat atau menjadi tanda atau merupakan tanda atau merupakan alamat linasbi bagi i'rab nasab fi tasniyati dalam isim musanna atau isim tasniyah wal jam'i dan jamak. Yang dikehendaki di sini adalah jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian wa aqulu dan saya berkata, beliau musannif kitab Tuhfatus Saniyah Syekh Muhyiddin, qad araftal musanna fi ma madha. Qad arafta benar-benar telah mengetahui atau telah mengetahui siapa kamu al musanna terhadap isim tasniyah fima dalam keterangan mata yang telah lewat. Kamu telah mengetahui apa itu isim tasniyah dalam keterangan yang sudah lalu. Maka telika begitu juga qad arafta sungguh telah mengetahui siapa kamu, sungguh kamu telah mengetahui jamal mudzakkar salima mengenai jamak mudzakkar salim. Jadi ini pembahasannya sudah lewat mengenai definisi jamak mudzakkar salim itu apa, definisi isim tasniyah itu apa di alamat rafa itu sudah dijelaskan. Tinggal kita mutola'ah lagi, kita murojaah lagi di alamat rafa'nya. Wal'ana dan pada saat ini sekarang ukhbiruka saya akan memberitahukan kepadamu atau kami akan memberitahukan kepadamu, kami itu maksudnya Syekh Muhyiddin, annahu yumkinuka an ta'rifa nasbal wahidi minhuma. Pada kesempatan kali ini akan kami beritahukan kepadamu kalau kamu itu mungkin atau mampu atau bisa untuk mengetahui tentang nasabnya salah satu dari minhuma. Minhuma itu musanna dan jamak mudzakkar salim. Kamu tahu nasab dari salah satu dari jamak mudzakkar dan isim tasniyah itu bisa tahu diwujudil ya'i dengan wujudnya ya, dengan adanya ya fi akhiri di akhir dari setiap dari jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Dalam artian kamu mampu untuk mengetahui nasabnya jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah dengan adanya ya di akhir dari keduanya. Wal farqu bainahuma, jadi nanti semisal jamak mudzakkar semisal muslimun gitu, ketika nasab nanti untuk musananya muslimah ini, untuk jamak mudzakkar salimnya
muslimina seperti itu. Wal farqu bainahuma, jadi ada ya-nya di belakangnya. Mungkin nanti untuk kejelasannya setelah slide ini. Wal farqu, dan bedanya bainahuma antara musannad dan jamak mudzakkar salim, antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim adalah anal ya, sesungguhnya ya. Nah, ini kan alamatnya menggunakan ya. Jadi isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ini alamatnya menggunakan ya semua. Kemudian di belakangnya juga ada nih. Nah, ini untuk membedakannya gimana? Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, anal ya fil musanna, sesungguhnya ya yang terdapat di isim tasniyah ini yakunu maqoblaha maftuhan, huruf sebelum ya ini dibaca fathah, wa ma ba'daha maksurun, huruf setelah ya dibaca kasroh. Ini untuk yang isim tasniyah. Untuk contohnya mungkin nanti wal ya'a, ini bisa wal ya'a, bisa wal ya'u. Wal ya'a fi jam'il mudzakkar, adapun ya yang di jamak mudzakkar ini yakunu maqobla maksurun, huruf sebelum ya itu dibaca kasroh, wa ma ba'da maftuhan, huruf sebelum fathah itu dibaca huruf sebelum ya itu dibaca fathah. Ya, ini kaidahnya seperti ini. Kalau ya yang ada di isim tasniyah ini sebelum ya fathah, setelah ya kasroh. Kalau ya yang di jamak mudzakkar salim sebelum ya kasroh, setelah ya fathah. Itu. Jadi kalau muslimah ini itu berarti jamak, berarti isim tasniyah karena sebelumnya itu fathah, setelah ya itu kasroh. Untuk muslimina berarti adalah jamak mudzakkar salim karena sebelum ya adalah kasroh, setelah ya adalah fathah. Famisalul musanna, contoh dari isim tasniyah ini adalah nadartu usfuro ini. Fokusnya di usfuro ini. Fauqas sajaratin, nadartu telah melihat siapa saya usfuro ini terhadap dua usfur. Usfur itu nama burung pipit ya, seperti burung pipit. Fauqas sajarati, di atas pohon. Saya telah melihat dua burung pipit di atas pohon. Nah, ini dua burung ya. Musanna itu ya isim yang menunjukkan makna dua ya. Nah, ini makna dua. Kalau jamak itu menunjukkan makna tiga. Kalau musanna isim tasniyah itu menunjukkan makna dua. Tinggal kita murojaah lagi di pembahasan sebelumnya mengenai isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim sudah ada. Wa nastaro abdi kitabaini li wali akhi. Istaro telah membeli siapa abi ayahku, beli kitab ini kepada dua kitab ini li kepunyaanku, wali akhi dan kepunyaan saudara laki-lakiku. Ya, istaro telah membeli siapa abi ayahku telah membeli dua buku kitab, dua buku milikku dan milik saudara laki-lakiku. Nah, ini dua buku di sini. Ini adalah isim tasniyah yang i'rab adalah nasab karena menjadi maf'ul bih atau menjadi objek ya. Aku telah membeli buku. Nah, buku di situ adalah objek. Dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul bih. Nah, ini adalah isim tasniyah. Kau tahu ini isim tasniyah karena ini ada tambahan ya dan nun ketika nasab ya. Fakulum min usfuroini wa kitabaini, setiap dari usfuroini di sini, wa kitabaini dan kitabaini di sini, ini mansubun dibaca nasab ya. Keduanya itu dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Likaunihi, karena keduanya ini adalah maf'ulan bihi, maf'ul bih. Ya. Bisa di-mute dulu. Halo, bisa di-mute. Ini alasan kenapa kok keduanya itu i'rabnya adalah nasab, karena kedua ini adalah maf'ul bih. Nah, apa itu maf'ul bih? Ini belum kita bahas ya. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk maf'ul bih belum kita bahas.
Kita akan membahasnya nanti ketika kita sudah masuk ke bab mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab nanti dijelaskan itu apa aja. Nah, salah satunya adalah maf'ul bih ya. Maf'ul bih kalau dalam bahasa Indonesia ya objek ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau maf'ul bih itu objek. Ya, setiap objek, setiap maf'ul bih itu i'rabnya adalah nasab. Diingat-ingat. Wa alamatun nasbihil ya, untuk alamat nasab dari keduanya ini adalah ya. Nah, di sini usfura ini ya. Kitabah ini juga ya. Nanti ketika rofa itu bukan menggunakan ya tapi menggunakan alif ya. Misal nanti ini i'rabnya adalah rofa bukan nasab, kalau ini kan nasab. Misal i'rabnya rofa nanti bukan ya tapi alif. Jadi usfuroni, kita bani memakai alif ya-nya ganti alif. Itu ketika rofa, ketika nasab itu memakai ya usfuraini wa kitabah ini. Alamat nasabnya adalah ya yang dibaca fathah huruf sebelum, dari huruf sebelum ya, yaitu ro, ini dibaca fathah. Jadi usfuroi ya, usfuroi. Al maksuru ma qabdaha, yang dibaca kasroh huruf setelah ya. Jadi setelah ya ini dibaca kasroh ya. Usfu, ro-nya fathah, huruf sebelum ya yaitu ro fathah, huruf setelah ya yaitu nun kasroh. Jadi usfu roini. Begitu juga untuk kitabah ini huruf sebelum ya fathah, huruf setelah ya yaitu nun adalah kasroh ya. Jadi kita baini gitu. Nah, gini kita baini usfuroi ni. Nah, untuk ya-nya itu sukun ya. Ya-nya itu sukun. Usfuro ini kita baini ini adalah cara untuk mentasnahkan atau menggandakan bentuk tunggal ya. Yang semula adalah usfur, yang semula adalah kitabun. Kalau pengen digandakan ya tinggal ditambahi ya dan nun ketika nasab, alif dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika jar. Itu kalau kita pengen menggandakan bentuk tunggal ya, bentuk kalimat tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dicukupkan dua buku. Nah, kalau ini ditambahi ya dan nun ketika nasab dan jar, ditambahi alif dan nun ketika rofa. Itu juga nanti di jamak mudzakkar salim ya, di jamak mudzakkar salim juga menambahkan ya dan nun ketika nasab dan jar, wawu dan nun ketika rofa gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin ditambahi s ya. S itu untuk menunjukkan jamak. Book itu satu buku, dua buku two book, kalau tiga buku three books, ada s-nya itu menunjukkan jamak. Nah, ini alamat nasabnya menggunakan fathah, alamat nasbihil ya menggunakan ya, alamat nasabnya menggunakan ya yang dibaca fathah huruf sebelum ya roknya ini. Al maksuru ma ba'da yang dibaca kasroh huruf setelah ya yaitu nun ini. Usfuro ini, kitabah ini. Mungkin bisa diangan-angan li'anahu musanana. Kenapa kok alamat nasabnya menggunakan ya yang dibaca fathah huruf sebelumnya, dibaca kasroh huruf setelah ya, karena musfuro ini dan kitabah ini adalah musannan atau isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna ganda dengan menambahi alif dan biziyadatin fi akhir, dengan adanya tambahan di akhirnya, yaitu tambahan ya dan nun di akhirnya. Wa nun, sedangkan untuk nun di sini nun, jadi ya ini adalah alamat nasab, kemudian nunnya itu apa? Nunnya itu wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun ini adalah sebagai ganti dari tanwin di isim mufradnya. Sudah selesai isim tasniyah. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim ini berarti jamak itu berarti isim yang menunjukkan mana tiga atau lebih. Al mudzakkar berarti laki-laki, al salim itu berarti selamat dari perubahan. Ini mengecualikan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu enggak selamat dari perubahan. Kalau as salim
Entah itu jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Kalau as-salim itu berarti selamat dari perubahan, dari nggak berubah dari bentuk mufradnya. Jadi semisal mutakin ini kalau mufradnya ya mutaki ya, sama, nggak ada perubahan. Beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu ada perubahan. Semisal rojulun itu mufradnya, kalau jamak taksirnya rijalun, itu sudah berubah dari harokat plus hurufnya sekaligus. Nah, mungkin bisa dikaji kembali di pembahasan sebelumnya mengenai jamak mudzakkar, jamak taksir. Wa misalu jam'il mudzakkari salimi, contoh dari jamak mudzakkar salim ini adalah innal muttaqina la yaksibuna ridho rabbihim. Sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini, yakti layak sibuna, pastilah mencari, siapa mereka al-muttaqin, mencari ridho rabbihim, mencari kepada ridho dari Tuhan, al-muttaqin Tuhan mereka. Ini untuk contohnya adalah al-muttaqin ya. Al-muttaqin ini adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Wa nahwu nasahtul mujtahidina bil linkibabi alal mudzakarati. Nasahtu, saya memberikan nasihat. Nasahtu, memberikan nasihat siapa saya? Al mujtahidina, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kepada mujtahid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius. Pada orang-orang yang serius, beberapa orang-orang yang serius, bil linkibabi, untuk ingkibab, untuk menekuni, alal mudzakarati, atas mudzakarah ya. Saya memberikan nasihat kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang serius untuk menekuni mudzakarah, mengulang-ulang atau mengingat-ingat. Faqulu minal muttaqina, setiap dari al muttaqina di sini, wal mujtahidina, dan al mujtahidina di sini, ini mansubun dibaca nasab ya, keduanya ikut dibaca nasab. Likaunihi maf'ulan bihi. Nah, ini mungkin agak janggal ya, saya juga janggal karena al-muttaqin ini bukan maf'ul bih ya. Ini bukan maf'ul bih, tapi ini isimnya inna, yang maf'ul bih itu al-mujtahidin ya. Ini wallahu a'lam. Jadi setiap dari keduanya, yaitu al-muttaqin dan al-mujtahidin, ini maf'ulan bih. Yang maf'ul bih ini hanya al-mujtahidin ya. Kalau al-muttaqin ini adalah isimnya inna. Nah, jadi isim-isim yang dibaca nasab ini salah satunya adalah maf'ul bih seperti ini, menjadi objek. Kemudian yang lain adalah isimnya inna. Nah, ini menjadi isimnya inna. Jadi setelah inna itu ada isimnya inna. Nanti isimnya inna i'rabnya adalah nasab. Nanti juga ada khobarnya inna i'rabnya adalah rafa. Nanti pembahasannya ada di setelah marfu'atil asma, itu ada setelah mubtada dan khobar itu nanti ada penjelasan mengenai amil-amil yang merusak mubtada dan khobar. Ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada donna wa akhwatuha. Nanti penjelasannya ada di situ. Wa alamatun nasbihil ya'ul maksuru ma qabla. Untuk alamat nasabnya ini adalah ya. Nah, ini ya di sini muttaqi, kemudian tambah ya dan nun. Kemudian al-mujtahid tambah ya dan nun. Untuk alamatnya sendiri itu adalah ya ya, bukan nun. Alamat nasabnya adalah ya. Alamatun nasbil ya'u, alamat nasabnya adalah ya al-maksuru ma qabla, yang dibaca kasrah huruf sebelum ya, yaitu dal di sini dan qaf di sini dibaca kasrah. Al-maftuhu ma ba'da, yang dibaca fathah huruf setelah ya, yaitu nun di sini fathah. Mujtahidina, kemudian di sini al-muttaqina. Li'annahu, kenapa kok alamat nasabnya menggunakan ya? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena al-muttaqin dan al-mujtahid adalah, al-mujtahidin maksud saya, adalah jamak mudzakkar salim. Wa nun dan nun di sini adalah iwadun, sebagai ganti, adalah ganti anit tanwini, dari tanwin, fil ismil mufradi, dari isim mufradnya. Itu untuk pembahasan ya ketika nasab ya. Alamat ya ketika nasab, alamat nasabnya isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ya, yaitu menggunakan ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hadfun nun atau membuang nun.
sebagai ganti dari fathah. Jadi untuk nasab alamat asalnya adalah fathah, kemudian hadfun nun ini adalah alamat cabangan. Ini hanya masuk di fi'il mudhari ya, hanya masuk di fi'il. Wa amma hadfun nun, ini adapun pembuangan nun, pembuang nun. Ini fayakunu alamatan linasbi, menjadi alamat bagi i'rab nasab fil af'alil khamsati, di af'alul khamsah. Itu juga kemarin sudah dibahas mengenai af'al khamsah, tinggal dicari lagi kajiannya. Allati raf'uha bisabati nuni, yang mana rafa'nya ini dengan membuang dengan menetapkan nun, maaf. Di pembuangan nun ini menjadi alamat bagi i'rab nasab di af'alul khamsah, yang mana ketika tinggal rafa'nya af'alul khamsah tersebut, ini alamat rafa'nya adalah dengan menetapkan nun. Jadi ketika rafa' itu ada nunnya, ketika nasab itu membuang nun untuk af'alul khamsah. Wa aqulu, dan saya berkata, qad arafta mimma sabaqa mahyal af'alul khamsah, dan sungguh telah kamu ketahui dari keterangan yang telah lalu mengenai apa itu af'alul khamsah. Ini disuruh mengulang kembali ya. Kalau kita bahas pembahasan kemarin sudah dikaji apa itu af'alul khamsah ya. Kalau yang masih ingat ya udah, berarti masih ingat. Kalau yang nggak ingat ya diulangi lagi ya. Di sini mungkin kami tidak perlu mengulangi lagi ya, tinggal dibuka-buka kembali, karena di sini musannaf Tufatul Sinet juga bilangnya qad arafta mimma sabaqa mayal af'alul khamsah, enggak dikaji ulang af'alul khamsah itu apa, nanti malah menghabiskan banyak waktu ya. Tinggal kita dikaji ulang apa itu af'alul khamsah di video-video sebelumnya. Wal ana, dan pada kesempatan kali ini nukhbiruka, kami akan memberitahukan kepadamu annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha, bahwa sungguhnya kamu mampu untuk mengetahui tentang nasabnya setiap dari af'alul khamsah idza wajadta nunnal lati takunu alamat tarfi mahdufatun, ketika kamu menemukan kalau nun yang mana menjadi alamat rafa ini dibuang ya. Jadi ketika rafa itu ada nunnya, ketika nasab kok dibuang, oh berarti ini i'rabnya adalah nasab. Jadi ketika rafa itu ada nunnya, kok ini dibuang, oh berarti ini i'rabnya adalah nasab ya, i'rabnya adalah nasab. Wa misaluha fi halatin nasbi qauluka, untuk contoh dari af'alul khamsah ketika tinggal nasab ini adalah ucapan kamu yang berupa yasuruni an tahfadzu durusakum. Ini di tahfadzu di sini ya. Yasuruni, membahagiakan kepadaku, apa an tahfadzu, yang toh hafal siapa kalian semua, hafal durusakum kepada pelajaran atau beberapa pelajaran kalian semua. Nah ini antafadu, tafadu di sini adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak atau salah satu dari af'alul khamsah. Ini i'rabnya yang semula ketika rafa ada nunnya, tahfaduna dan nun. Jadi ketika rafa itu tahfaduna, di sini ada nunnya di sini. Kemudian ketika nasab itu nunnya dibuang. Nasab, kenapa kok nasab? Karena di sini ada an. Jadi kita bahas fi'il mudhari ketika nasab, ketika di bab af'al ya, babul af'al, af'alu salah satin ila akhirih atau ilangkol fanawasibu asratun, salah satunya ada an. Jadi an ini nanti membuat fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Nah, alamat nasabnya di sini ini membuang nun. Kenapa kok membuang nun? Karena ini termasuk af'alul khamsah. Ya. Jadi semula ada nun, kemudian nunnya dibuang gitu. Wa nahwu yu'limuni minal kusala ayyuhmilu fi wajibatihim. Ini fokusnya di yuhmilu di sini. Yuhmilu ini semula adalah yuhmiluna ya. Yuhmiluna ada nunnya. Kemudian ini kemasukan an, depan ada an, maka yuhmiluna nunnya dihapus karena yuhmiluna adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika nasab adalah membuang nun. Jadi nunnya dihapus. Fakulu min tahfadu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Setiap dari tahfadu dan yuhmilu, tahfadu mana di sini tahfadu dan yuhmilu di sini, ini adalah
fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi an sebab an, ya. Nah, ini tafadu dan yuhmilu. Ini adalah fi'il mudhari' ya. Sebenarnya yuhmiluna. Yuhmiluna kemudian dibaca nasab sebab ada an. Depannya itu ada an. Jadi enggak hanya an ya, sebenarnya ada banyak, cuma ini dicontohkan hanya an. Wa alamatun nasbihi atfun nuni. Alamat nasabnya adalah membuang nun. Jadi semula ada nunnya, tafaduna dan yuhmiluna, kemudian ketika nasab ini dihapus ya. Kita kembali lagi di bab afal ketika rofa ya, bisa dikaji ulang. Wawul jamaati, untuk wawu jamaah di sini ada wawu di sini. Ini wawu apa sebenarnya? Ini adalah fa'ilun, merupakan fa'il. Jadi ini adalah domir ya, adalah isim, adalah fa'il. Mabniun ala sukun, mabni sukun. Wawu di sini mabni sukun, dibaca sukun. Fi mahali rof'in, mahalnya adalah rofa karena menjadi fa'il. Kita tahu fa'il adalah rofa. Untuk pembahasan fa'il sendiri nanti di bab marfu'atil asma. Ini ketika bertemu dengan wawu jama', kemudian yang setelahnya wa kadzalika al-muttasilu bi alifil isnaini, begitu juga fi'il mudhari' yang muttasil, yang bertemu, yang menyambung bi alifil isnaini dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna ganda. Nahu yasuruni antana la rogobatikuma ya. Contohnya di sini fi'il mudhari' tanalu bertemu dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna ganda. Yasuruni membahagiakan kepadaku apa antanala, yento mendapatkan siapa kalian berdua, mendapatkan rogobatikuma terhadap mendapatkan kesukaan kalian berdua. Nah, ini fi'il mudhari' tanalu bertemu dengan alif tasniyah. Ini ketika rofa ada nunnya, tanalani ya. Ketika kemasukan an, nanti nunnya dibuang jadi tanala. Wal mutasilu biya ilmu khotobati, begitu juga ketika bertemu dengan ya mu'okhotobah, ya yang menunjukkan khitab atau menunjukkan orang yang diajak omong. Orang yang diajak omong ini perempuan. Yuk limuni antufarriti fi wajibika. Nah, ini tufarriti, ini aslinya tufarritina, ada nunnya, kemudian kemasukan an, nunnya ikut dibuang menjadi tufarriti. Waqad arafta kaifatu ribuhuma, dan benar-benar telah mengetahui siapa kamu, mengetahui tentang kaifa, bagaimana tuh ribuhuma, bagaimana mengi'robi lafad yasuruni antanala rogobatikuma dan yu'limuni antufariti fi wajibiki. Nah, ini ya sama ya, pengirobannya ini seperti ini. Fakulu min filun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun nasbi hadfun nuni gitu. Baik, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Mengenai alamat nasab yaitu ya dan hadfunun atau membuang. Silakan, ada yang ditanyakan. Silakan, mungkin ada yang tidak bertanya. Monggo. Kami persilakan. Jangan sungkan-sungkan ya.